Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 36 sampai dengan 38. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang didapatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah humilitate. Saudara, kemurahan hati berasal dari bahasa Latin humilitate dengan akar kata humus yang berarti tanah yang subur. Tanah yang subur dan baik selalu memberikan hidup bagi banyak tanaman. Tanah yang subur dan membuat tanaman tumbuhan menghasilkan pohon dan buah yang baik. Yesus menasihati para muridnya, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu yang adalah murah hati." Orang yang murah hati selalu suka memberi perhatian kepada orang lain. Ia tidak hanya memikirkan diri sendiri. Ia rela mengabaikan kepentingan dirinya dan lebih memprioritaskan kepentingan sesamanya. Ia selalu memberikan yang terbaik kepada sesamanya. Ia memang selalu peduli, suka memberi dan berbagi. Orang yang murah hati juga ditandai dengan sikap tidak suka menghakimi, menghukum orang lain. Sebaliknya, ia suka memaafkan atau mengampuni kesalahan orang lain. Memang manusia pada umumnya mempunyai kecenderungan suka memandang orang lain di luar dirinya, dan pandangan itu tidak pernah bersifat netral dan objektif. Kebanyakan subjektif dan berat sebelah. Kita cenderung memperbanyak kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan seseorang, dan jarang sekali mau mengakui dan mengembangkan aspek positif dan keunggulan orang itu. Penilaian subjektif ini biasanya berakhir dengan suatu penghakiman yang kejam dan bahkan sampai memberi cap jelek atau bahkan fitnah pada orang lain. Marilah kita camkan dengan laksanakan nasihat Yesus ini. Jangan kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Penghakiman itu adalah hak dan kuasa Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengajak kita untuk mengembangkan dan menumbuhkan sikap kemurahan hati lebih besar ketimbang mengembangkan sikap penghukuman dan penghakiman kita. Apakah kita lebih berkuasa dari Tuhan dengan menghakimi dan menghukum orang lain yang hidup dan bekerja bersama dengan kita? Bersikaplah murah hati mulai dari dalam pikiran dan perasaan kita. Yakinlah Tuhan akan membuat diri kita menjadi lebih baik. Pada masa prapaskah ini, marilah kita sering bersujud
di hadapannya. Kita bersyukur atas belas kasih-Nya dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita sesali dengan rasa tobat yang kuat, kehendak yang teguh untuk bertobat dan memperbaiki hidup kita. Marilah kita pergunakan sakramen tobat dengan sebaik-baiknya. Dan kita percaya Tuhan itu murah hati serta mau mengampuni dosa kita. Semoga demikian. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pada pagi hari ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi dan kita doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.